Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami, yaitu aplikasi berbasis Android dengan studi kasus aplikasi daftar tugas. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 16, kelas B. Yang pertama, perkenalkan nama saya Hafid, NIM 135. Dan selanjutnya teman saya, monggo. Nama saya Alifidia Nuril Hidayah, NIM 085. Saya Noviliana, NIM 087. Oke, next. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama, aplikasi daftar tugas. Pengembangan aplikasi catatan ini didasarkan oleh kebutuhan dasar setiap orang untuk mencatat setiap kegiatan ataupun kebutuhan sehari-harinya. Pada saat ini masih banyak orang yang mencatat kegiatan ataupun kebutuhan di atas kertas. Kekurangan dari hal ini adalah di mana catatan tersebut dapat dengan mudah hilang atau orang tersebut lupa di mana menyimpan atau meletakkan catatan mereka. Sehingga catatan tersebut harus dicatat berulang kali. Aplikasi ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di mana pengguna dapat mencatat setiap kegiatan dan kebutuhan mereka tanpa perlu khawatir dan lupa di mana mereka menyimpan catatan mereka. Aplikasi ini ditujukan untuk membuat daftar catatan yang terorganisir dan rapi. Setiap catatan yang dibuat oleh pengguna nantinya akan tersimpan dan dapat dilihat kembali oleh pengguna tersebut. Jika terdapat kesalahan pada catatan tersebut, pengguna dapat mengubahnya dan juga menghapus catatan yang sudah tidak mereka butuhkan lagi. Selanjutnya, pengguna juga dapat memilih kategori yang sesuai terhadap catatan mereka buat sehingga catatan dapat diorganisir dengan baik. Next. Selanjutnya, konsep aplikasi. Aplikasi daftar tugas merupakan aplikasi berbasis Android yang memiliki manfaat kepada pengguna dalam meningkatkan produktivitas kegiatan atau pekerjaan, di mana aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat list atau daftar tugas harian, serta dapat memberikan pengingat atau alarm untuk daftar tugas yang telah dibuat. Dan aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan ROM database. Next. Selanjutnya adalah fitur aplikasi daftar tugas, di mana terdapat 4 fitur. Fitur yang pertama, buat tugas baru. Fitur ini membantu pengguna dalam membuat list tugas baru di mana berisi beberapa form seperti judul tugas, deskripsi, tanggal, dan waktu. Yang kedua, ubah, hapus, atau selesaikan tugas. Fitur ini membantu pengguna dalam mengubah suatu teks atau tugas yang telah dibuat. Fitur hapus dapat digunakan pengguna untuk menghapus daftar tugas yang batal dikerjakan atau batal dilakukan. Sedangkan untuk fitur selesaikan tugas membantu pengguna dalam menandai tugas yang telah diselesaikan. Namun dalam fitur ini daftar tugas tersebut akan otomatis hilang. Yang ketiga adalah melihat kalender tugas. Fitur ini membantu pengguna melihat kalender yang di dalamnya terdapat tanda jika ada tugas yang harus diselesaikan atau dikerjakan di tanggal tertentu oleh kalender. Dan yang terakhir, pengingat tugas. Fitur ini membantu pengguna dalam mengingatkan tugas sesuai jadwal yang telah diatur aplikasi daftar tugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni tentang implementasi proyek. Di mana yang pertama ada halaman utama pada aplikasi daftar tugas ini, di mana halaman utama terdapat bacaan daftar tugas di bagian pojok kiri atas dan terdapat tombol untuk membuka halaman lihat daftar tugasnya. Selain itu, di bagian tengah terdapat logo dari aplikasi daftar tugas, kemudian di bagian bawah terdapat button untuk mengarahkan ke halaman tambah daftar tugas. Selanjutnya, halaman tambah tugas. Di mana halaman tambah tugas ini, pengguna bisa menambahkan tugas dengan cara menginputkan judul tugas, deskripsi tugas, tanggal tugas, waktu tugas, deadline tanggal tugas atau tanggal alarm tugas, waktu alarm tugas, kemudian
dapat menambahkan aktivitas, dan dapat mengklik button di bawah untuk menyimpan catatan tugas yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk halaman kalender tugas, di mana halaman kalender tugas ini pengguna bisa melihat kalender yang di dalamnya terdapat tanda jika ada tugas yang harus diselesaikan atau aktivitas yang harus dikerjakan di tanggal tertentu di kalender tersebut. Dan selanjutnya ada halaman daftar tugas, di mana halaman semua daftar tugas ini pengguna bisa melihat tugas atau aktivitas apa saja yang sudah ditambahkan di halaman tambah tugas sebelumnya. Dan pada bagian bawah terdapat button untuk menambahkan tugas baru. Selanjutnya itu ada halaman ubah tugas, yang mana halaman ubah tugas ini pengguna bisa melakukan perubahan pada salah satu bagian atau semua bagian mulai dari judul tugas, deskripsi tugas, tanggal tugas, waktu tugas, dan tambahkan aktivitas. Kemudian ada halaman konfirmasi hapus. Nah, di sini pengguna itu bisa melakukan klik combo box dengan combo box hapus, maka akan menampilkan pop-up hapus yang mana terdapat pilihan iya atau tidak. Kemudian ada halaman konfirmasi selesai. Nah, di sini itu pengguna bisa melakukan klik selesai, maka selanjutnya akan menghasilkan pop-up yang mana akan menyelesaikan tugas yang terdapat pilihan iya dan tidak. Kemudian ada halaman selesai. Nah, di halaman ini terdapat gambar icon komplit yang mana di sini pengguna bisa melihat bahwa pengguna itu tersebut bisa menyelesaikan tugas dan button untuk klik selesai. Kemudian ada halaman pengingat. Nah, di pengingat ini pengguna bisa melihat pengingat yang sudah diatur sebelumnya, yang mana di dalamnya itu terdapat tugas apa yang harus diselesaikan dan apa deskripsi dari tugas tersebut, kemudian juga terdapat tanggal dan juga waktu. Kemudian ada button untuk tutup. Kemudian selanjutnya akan melakukan implementasi ke program. Oke, selanjutnya adalah implementasi pada aplikasi, di mana di tengah aplikasi terdapat logo dari aplikasi daftar tugas. Dan pada bagian bawah terdapat tombol button, di mana nanti kita bisa membuat list untuk daftar tugasnya. Klik. Nah, di sini kita dapat menambahkan judul tugas, deskripsi tugas, dan di sini terdapat tanggal tugas. Di tanggal tugas ini kita dapat men-set ke deadline waktu dari tugas yang ingin kita inputkan. Dan di waktu tugas ini kita bisa men-set deadline-nya, dan pada tanggal alarm tugas ini nanti kita bisa men-set alarm, di mana nanti pada tanggal alarm ini akan berbunyi setelah kita men-set. Ini contoh dari penerapan dari aplikasi. Dan terakhir di tambahkan aktivitas, kita bisa memberi nama dari list daftar tugasnya dan kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita bisa mencek pada pojok kanan atas.
Di sini kita bisa melihat daftar tugas kita yang sudah kita set tadi. Kemudian itu ada daftar tugas. Nah, yang mana itu berisi halaman tugas-tugas yang sudah diinfokan sebelumnya. Nah, di sini terdapat tanggal, waktu, bulan, dan juga judul dari tugas tersebut, dan juga deskripsi, dan juga deadline dari tugas. Nah, di sini bisa juga melakukan aksi hapus, edit, dan selesai dengan cara mengklik tombol titik 3 pada aplikasi. Nah, untuk yang pertama itu untuk ubah. Nah, di bagian ubah ini kita bisa melakukan pengubahan dari setiap inputan atau juga sebagian dari tugas. Nah, di sini kita mencoba untuk mengubah set alarm tugas. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk aksi hapus. Nah, di sini terdapat pilihan untuk menghapus tugas atau tidak. Nah, di sini untuk contoh kita pilih tidak. Untuk selanjutnya, pilihan atau menu dari selesaikan tugas. Kita dapat mengeklik tombol box dan di sini akan kita klik tombol selesai. Nah, di sini akan ada notifikasi konfirmasi untuk selesaikan tugas. Kita bisa memilih antara tidak atau ya. Jika kita klik ya, maka akan muncul halaman selesaikan tugas. Di sini kita dapat mengeklik tombol selesai, maka tugasnya akan otomatis terhapus. Dan untuk alarmnya sendiri, misal kita set untuk tanggal alarmnya dan waktu alarm 10.50 aktivitas. Kita klik simpan, lalu kita akan tunggu pada jam 10.50. Nah, jika sudah, maka akan muncul notifikasi pengingat alarm. Di sini sudah ada halaman dari demo dari judul tugasnya, kemudian ada keterangannya, dan ada deadline dari tugasnya. Lalu kita bisa klik tutup. Seperti sebelumnya, kita juga dapat menandai untuk tugas selesai dan akan otomatis hilang dan terhapus. Oke, mungkin itu saja demo dan penjelasan dari kelompok kami terkait aplikasi daftar tugas yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.